Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang tujuan dan fungsi manajemen risiko keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dea Adisti dari kelas Manajemen C, Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra. Baik, langsung saja. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah teori yang harus diterapkan dalam membangun bisnis. Karena tanpa manajemen yang baik, majikan tidak akan mendeteksi hal-hal buruk yang dapat menimpa perusahaan. Lalu selanjutnya ada fungsi manajemen risiko. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan dimulai dalam menetapkan visi misi, tujuan, lalu menetapkan target, kebijakan, prosedur yang berkait dengan manajemen risiko. Yang kedua, pelaksanaan actuating. Proses identifikasi dan pengukuran risiko dilanjutkan dengan manajemen risiko yang merupakan kegiatan operasional utama manajemen risiko. Yang terakhir, pengendalian atau controlling. Kontrol dan manajemen risiko termasuk evaluasi berkala atas pelaksanaan manajemen risiko, output pengeluaran yang dihasilkan dari manajemen dan umpan balik. Selanjutnya ada komponen manajemen risiko. Yang pertama, lingkungan internal. Ini terkait dengan operasi lingkungan perusahaan, mulai dari filosofi manajemen risiko, integritas, perspektif risiko, selera risiko, nilai-nilai etika, struktur organisasi, hingga delegasi otoritas yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, penentuan sasaran. Agar risiko dapat diidentifikasi dan diakses, juga dikelola sesuai dengan tujuan itu, dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pasar strategis dan berfokus pada perwujudan visi misi, dan objek aktivitas yang ditunjuk untuk kegiatan seperti operasional, pelaporan, dan putusan. Nah, untuk komponen yang ketiga, identifikasi peristiwa. Dengan mengidentifikasi peristiwa potensial yang mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan organisasi, insiden yang tidak pasti ini dapat memiliki dampak positif atau peluang, tapi juga bisa menjadi sebaliknya yang kita sebut lebih sering risiko. Yang keempat, penilaian risiko. Menilai sejauh mana peristiwa atau keadaan dapat mengganggu pencapaian tujuan. Jumlah dampak dapat dianalisis dengan memainkan dua perspektif, yaitu kemungkinan, kecenderungan atau peluang, dan dampak atau konsekuensi besarnya risiko yang terrealisasi. Yang kelima, tanggapan risiko. Menentukan sikap hasil penilaian risiko. Respons ini dapat berupa penghindaran, pengurangan, penerimaan, tergantung pada risiko yang dihadapi. Untuk komponennya, aktivitas pengendalian, persiapan kebijakan dan prosedur untuk memastikan respon risiko dilakukan secara efektif. Aktivitas kontrol ini dalam bentuk pembuatan dan prosedur kebijakan, keamanan, kekayaan organisasi, delegasi otoritas, dan pemisahan fungsi dan pengawasan atasan. Untuk komponen yang ketujuh itu ada informasi dan komunikasi. Memberikan informasi yang relevan kepada pihak terkait melalui media komunikasi yang sesuai dan yang tidak sesuai. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam administrasi informasi dan komunikasi adalah kualitas informasi, arah komunikasi, dan alat komunikasi. Yang kedelapan yaitu pemantauan atau monitoring. Pemantauan bisa dilakukan secara terus-menerus, itu sedang berlangsung dan terpisah. Evaluasi terpisah dalam proses pemantauan perlu untuk mengamati hambatan seperti definisi laporan, yaitu pelaporan yang tidak lengkap atau bahkan berlebihan atau tidak relevan. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko keuangan. Yang pertama, melindungi perusahaan, memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko yang signifikan yang dapat menghambat proses pencapaian pertumbuhannya perusahaan.
Yang kedua, membantu pembuatan kerangka kerja, yaitu membantu proses dalam pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten untuk risiko dalam proses bisnis dan fungsi dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, mendorong manajemen agar produktif. Mendorong manajemen agar bertindak produktif dalam mengurangi risiko potensial. Yang keempat, sebagai peringatan untuk berhati-hati. Dorongan semua pihak individu di perusahaan untuk bertindak dengan hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu yang kelima, tujuan manajemen risiko keuangan ini meningkatkan kinerja perusahaan. Membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan memberikan risiko yang disebut dalam peta risiko. Dan yang terakhir, sosialisasi manajemen risiko. Membangun kemampuan individu dan manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis. Untuk pembahasan yang terakhir, kita ada jenis-jenis manajemen risiko. Itu terbagi dua. Yang pertama, manajemen risiko finansial. Upaya untuk memantau risiko perlindungan hak seperti laba properti dan aset entitas bisnis. Pengelolaan risiko ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko. Pertimbangan risiko berkaitan dengan keuangan, risiko likuiditas, diskuiditas pasar, risiko kredit, risiko regulasi pasar, dan risiko akuntansi. Lalu yang kedua, manajemen risiko strategis. Manajemen ini terkait dengan pengembangan keputusan untuk mengetahui risiko yang cenderung terjadi bila dapat membuat daftar risiko. Yang pertama, penilaian risiko tersebut sesuai dengan kecenderungannya dan juga dampaknya. Yang kedua, penilaian pada saat ini yang sedang terjadi. Dan yang terakhir, rencana tindakan bila risiko terburuk benar-benar muncul. Mungkin cukup sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Maaf bila ada salah-salah kata dan bahasa yang kurang dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.